Subscribe dulu. Dok, jadi apakah Indonesia sudah mencapai titik puncak COVID-19? Titik puncak COVID-19 itu harus dilihat dari tren atau grafik kasus aktif atau active cases. Gimana cara menghitungnya? Jadi, jumlah pasien COVID-19 yang masih hidup dan belum sembuh sekarang nih, ada berapa tuh harus dihitung. Dibandingkan dengan keseluruhan jumlah total kasus COVID-19 dari zaman dulu sampai sekarang yang meninggal maupun yang udah sembuh itu dihitung. Kalau di Indonesia sekarang kasus aktifnya itu adalah sekitar 32%. Ini sumbernya saya ambil dari IG Pandemic Talks. Nah, ini harus dihitung secara berkala untuk tahu apakah persentasenya semakin naik atau semakin turun. Ketika kita masih mengalami kenaikan terus seperti sekarang, berarti kita belum mencapai titik puncak. Ketika suatu grafik belum mencapai titik puncak, maka belum ada titik landainya, belum turun gitu loh. Dan ini masih berarti negara kita masih berjibaku nih melawan fase Covid, fase kritis-kritisnya. Tapi tenaga kesehatan sudah mulai bertumbangan. Mau dibilang kita siap, belum. Masyarakat juga kayak nggak mau tahu. Gimana mau dibilang siap coba? Banyak tenaga relawan, tenaga kesehatan yang memang disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu adalah teman-teman saya PPDS atau residen yang sedang bersekolah. Oke. I feel you. PPDS itu adalah residen, jadi dokter umum kayak saya nih, terus sekolah lagi gitu loh buat ambil pendidikan spesialis. Dan itu gak sebentar, itu memakan waktu minimal 4 tahun sampai 6 tahun. Nah, PPDS itu berprakteknya di rumah sakit yang pastinya adalah rumah sakit pendidikan, rumah sakit rujukan COVID-19 gitu loh. DS teman-teman saya ini statusnya adalah belajar, oke? Belajar ya, ini harus digarisbawahi. Tapi mereka bekerja gitu loh. Tapi tidak mendapatkan hak sebagaimana tenaga kerja, jadi nggak digaji. Bahkan ya kalau sakit dihitungnya ya cuti, terus nanti harus ngulangin dari awal semester lagi. Pokoknya jadi PPDS itu harus naik derajat seperti robot, karena nggak boleh sakit dan harus punya uang buat bayar SPP, karena kan statusnya belajar tapi nggak digaji. Jadi support keluarganya harus kenceng banget, apalagi di era pandemi seperti ini. Itu udah bertaruh nyawa, nggak ada tunjangan. Nanti kalaupun meninggal nggak ada tunjangan kematian, mereka nggak dianggap tenaga kerja kok. Ngeri toh, ngeri. Dan karena statusnya belajar, sebetulnya yang dikejar supaya lulus. Lulus juga, sekalinya lulus masih nanti ngadepin semester berikutnya. Dan itu pun karena yang dikejar adalah nilai, padahal sambil bekerja, maka ya gimana caranya kerja keras bagai kuda supaya dapat lulus gitu kan. Nah, mirisnya PPDS di Indonesia itu nggak diupah dengan layak, nggak kayak di negara lain yang misalnya nih di Filipina aja, kalau dirupiahkan itu seingat saya mereka akan mendapatkan gaji 6 juta per bulan. Saya tahu karena ada teman saya juga yang ngambil PPDS di Filipina, tapi susahnya nanti pas pulang ke Indonesia, mereka belum tentu akan diterima oleh kolegiumnya. Jadi teman saya ada yang ngambil PPDS bedah di Filipina, ketika kembali ke sini belum tentu diterima sama spesialis-spesialis bedah yang ada di dalam negeri ini gitu. Jadi ya terjal sekali kan perjalanannya. Coba kalau kita lihat di film-film kayak Grey Anatomy atau Good Doctors, di mana di luar negeri itu PPDS atau residen itu dianggap sebagai tenaga kerja, partner kerja dari dokter-dokter spesialis yang sudah senior di rumah sakit itu, dan mereka memang digaji secara layak dan memiliki jam kerja yang memang diatur juga oleh Disnaker. Oke, jadi seperti yang tadi sudah saya ceritakan, maka apa sih yang harus teman-teman lakukan? Sebagai masyarakat, ini juga saya mohon dengan sangat, saya sebagai tenaga medis, mungkin mewakili teman-teman saya yang mungkin belum sempat membuat YouTube channel, tapi mereka pasti ingin mengatakan bahwa please
lakukan protokol kesehatan. Dimohon pakai masker, cuci tangan, dan protokol ventilasi durasi jarak atau VDJ harus tetap dilakukan. COVID-19 is real. So, teman-teman tetap semangat dan jangan meremehkan, jangan membuat berita hoax ataupun konspirasi ataupun sok-sokan ngaku nemuin obat COVID kalau itu belum dengan penelitian fase preklinis klinis 1 2 3. Itu sangat panjang penelitiannya gitu ya. Dan kita tuh negara banyak banget masyarakat yang mungkin masih belum ngerti. Tolong dikasih tahu yang lainnya gitu. Jangan diperkeruh, oke? Terima kasih telah menyimak YouTube channel saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang mungkin menyinggung, tapi niat saya baik, yaitu untuk menyampaikan kebenaran dan fakta yang ada di lapangan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah.